Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Mutiarani. Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya akan menampilkan tutorial uji T dengan menggunakan Excel. Untuk menyelesaikan contoh kasus di bawah ini, yaitu suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan, dengan responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok sebanyak 40 orang dan yang tidak merokok sebanyak 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg, sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok dengan alfa sebesar 5%. Untuk kasus ini termasuk ke dalam uji T independen atau tidak berpasangan, karena di dalam kasus ini terdapat pengujian perbedaan nilai rata-rata dari dua pengukuran yang sama pada orang atau kelompok yang berbeda, yang tidak terkait satu sama lain. Dari soal ini, kita ketahui bahwa jumlah responden dari kelompok 1 atau N1 itu sebanyak 40 orang dan jumlah responden dari kelompok 2 atau N2 itu 50. Rata-rata dari kelompok 1 atau X bar 1 itu 2,9 dan rata-rata dari kelompok 2 atau X bar 2 itu sama dengan 3,2 dan standar deviasi dari kelompok 1 atau SD1 sama dengan 0,1 dan standar deviasi dari kelompok 2 atau SD2 itu sama dengan 0,1 dengan alfa sama dengan 5%. Yang ditanyakan adalah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus menentukan H0 dan HA. H0 itu sama dengan mu1 sama dengan mu2 atau rata-rata berat bayi dari ibu yang merokok sama dengan berat bayi dari ibu yang tidak merokok. Kita ubah terlebih dahulu ini menjadi normal. Oke. Selanjutnya itu HA. HA itu adalah mu1 lebih kecil daripada mu2 atau rata-rata berat bayi dari ibu yang merokok itu lebih rendah dibandingkan berat bayi dari ibu yang tidak merokok. Dari soal ini kita ketahui bahwa jumlah responden dari kelompok 1 atau N1 itu sebanyak 40 orang dan jumlah responden dari kelompok 2 atau N2 itu 50. Rata-rata dari kelompok 1 atau X bar 1 itu 2,9 dan rata-rata dari kelompok 2 atau X bar 2 itu sama dengan 3,2 dan standar deviasi dari kelompok 1 atau SD1 sama dengan 0,1 dan standar deviasi dari kelompok 2 atau SD2 itu sama dengan 0,1 dengan alfa sama dengan 5%. Yang ditanyakan adalah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus menentukan H0 dan HA. H0 itu sama dengan mu1 sama dengan mu2 atau rata-rata berat bayi dari
ibu yang merokok sama dengan berat bayi dari ibu yang tidak merokok. Kita ubah terlebih dahulu ini menjadi normal. Oke. Selanjutnya itu HA. HA itu adalah μ1 lebih kecil daripada μ2 atau rata-rata berat bayi dari ibu yang merokok itu lebih rendah dibandingkan berat bayi dari ibu yang tidak merokok. Tahap selanjutnya adalah kita menentukan critical region. Sebelum kita menentukan critical region, kita tentukan terlebih dahulu uji statistik. Di mana dites dengan alpha 0,05 dan t-table sama dengan dalam kurung alpha 2 df n1 ditambah n2 dikurang 2. Kemudian kita tentukan critical region di mana H0 akan ditolak jika T hitung itu kurang dari atau sama dengan dari t-table, di mana alpha 0,05 dan df yaitu 40 ditambah 50 dikurang 2. Setelah kita menentukan H0 dan HA dan juga menentukan critical region, menentukan H0 dan HA dan menentukan critical region, kita akan memasuki untuk mencari T hitung, di mana untuk mencari T hitung ini kita menggunakan rumus yaitu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 atau rata-rata atau mean dari kelompok 1 dikurang mean dari kelompok 2 per akar dari standar deviasi populasi kuadrat dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Karena dalam mencari T hitung itu diperlukan standar deviasi populasi, maka pertama-tama kita akan mencari terlebih dahulu standar deviasi populasi. Nah, standar deviasi populasi ini menggunakan rumus SDP kuadrat atau standar deviasi populasi kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 tutup kurung S1 kuadrat ditambah buka kurung N2 min 1 tutup kurung S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2. Untuk mencari standar deviasi populasi tadi kita menggunakan rumus yang ini. Nah, untuk mencari standar deviasi populasi kuadrat itu kita perlu menyelesaikan bagian pembilang terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam menyelesaikan rumus ini.
Nah, untuk mencari bagian pembilang itu kita membutuhkan standar deviasi kuadrat dari kelompok 1 dan standar deviasi kuadrat dari kelompok 2. Untuk itu, SI kuadrat itu sama dengan standar deviasi dari kelompok 1 pangkat 2 sama dengan 0,01. Begitu pula pada standar deviasi dari kelompok 2 kuadrat, yaitu sama dengan standar deviasi kelompok 2 pangkat 2. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan SI kuadrat dan S2 kuadrat, itu kita masukkan ke dalam rumus N1 min 1 S1 kuadrat dan juga N2 min 1 S2 kuadrat. Kita selesaikan masing-masing dari rumus ini, yaitu pertama masukkan terlebih dahulu sama dengan N1. N1-nya itu adalah jumlah responden dari kelompok 1, yaitu 40 dikurang 1 tutup kurung dikali dengan S1 kuadrat, yaitu 0,01. Didapatkan hasil 0,39. Hal yang sama kita lakukan untuk mencari N2 min 1 S dikali S2 kuadrat, yaitu sama dengan N2 itu adalah 50 dikurang 1 kurung dikali dengan S2 kuadrat sama dengan didapatkan hasil 0,49. Nah, untuk memudahkan kita nih, ini N1 dikurang 1 S dikali S1 kuadrat itu kita anggap saja sebagai A. Dianggap sebagai A. Oh, menambahkan bentar. Sel. Oke. Nah, sedangkan yang N2 min 1 S2 dikali S2 pangkat 2 itu kita anggap sebagai B. Kenapa? Sebentar, kita normalkan terlebih dahulu. Kenapa kita menganggap itu sebagai A dan sebagai B? Agar tidak membingungkan kita saat menghitung nanti. Nah, di sini kan N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat. Nah, karena kita menganggap N1 min 1 dikali S1 pangkat 2 itu sebagai A dan N2 min 1 dikali S2 pangkat 2 itu sebagai B, maka di sini ditulis A ditambah B yaitu sama dengan 0,39 ditambah 0,49. Jadi untuk bagian pembilang yaitu N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat itu hasilnya adalah 0,88. Nah, untuk bagian pembilang kita sudah menemukannya yaitu 0,88. Nah, setelah kita menemukan bagian pembilang, kita akan melanjutkannya ke bagian penyebut. Bagian penyebut itu yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2. Langsung saja sama dengan
N1 itu tadi yaitu jumlah responden dari kelompok 1, yaitu 40, ditambah N2 itu adalah jumlah responden dari kelompok 2, dikurang 2, sama dengan 88. Nah, di sini kita sudah menemukan bagian penyebut dari rumus SDP kuadrat. Nah, untuk untuk itu di standar deviasi populasi itu sama dengan N1 min 1 S1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 min 1 dikali S2 pangkat 2 atau sama dengan 0,88 sama dengan 0,88 dibagi dengan N1 ditambah N2 minus 2 atau 88. Hasilnya adalah 0,01. Jadi, kita sudah menemukan standar deviasi populasi yaitu 0,01. Nah, kita sudah mengetahui standar deviasi populasi kuadrat. Nah, kita kembali lagi ke rumus T di awal, yaitu sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar dari SDP kuadrat dikali 1/N1 ditambah 1/N2. Nah, untuk menentukan nilai T, sama seperti kita mencari standar deviasi populasi tadi, yaitu menyelesaikan bagian pembilang. Nah, di bagian pembilang ini, rumusnya itu adalah X bar 1 dikurang X bar 2. Nah, X bar 1 itu adalah mean atau rata-rata dari kelompok 1. Rata-rata dari kelompok 1 itu adalah 2,9 dikurang dari X bar 2 atau rata-rata dari kelompok 2, yaitu 3,2 sama dengan minus 0,3. Jadi untuk bagian pembilang itu kita mendapatkan hasil yaitu sebesar minus 0,3. Setelah kita menyelesaikan bagian pembilang dari rumus T tadi, yaitu kita akan melanjutkannya dengan menyelesaikan bagian penyebut. Bagian penyebut itu yaitu akar dari SDP kuadrat dikali 1/N1 ditambah 1/N2. Karena kita sudah mendapatkan SDP kuadrat yaitu sebesar 0,01, maka kita tinggal mencari 1/N1 ditambah 1/N2. 1/N1 yaitu tinggal masukkan saja ke dalam rumus 1 dibagi N1 nya tadi adalah 40 ditambah 1 dibagi N2 yang tadi adalah 50, maka didapat hasil 0,045. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari 1/N1 ditambah 1/N2 yaitu 0,045, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini tadi, yaitu dalam rumus akar SDP kuadrat dikali 1/N1 ditambah 1/N2. Yaitu untuk bagian penyebut menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan SQRT SDP kuadrat yaitu 0,01 dikali hasil dari 1/N1 ditambah 1/N2 yaitu 0,045, maka didapatkan hasil yaitu 0,021213.
ini adalah hasil untuk bagian penyebut, yaitu 0,021213. Untuk itu kita bisa mencari T hitung, karena untuk bagian pembilang dan penyebut tadi kan sudah kita selesaikan. Tinggal kita masukkan saja sama dengan X, hasil dari X bar 1 dikurang X bar 2, yaitu minus 0,3 dibagi hasil dari akar SDP kuadrat dikali 1/N1 ditambah 1/N2 sama dengan minus 14,1421. Inilah hasil dari T hitung yang kita dapatkan. Setelah kita mendapatkan T hitung, maka kita akan mencari nilai dari T tabel. T tabel tadi kan adalah rumusnya sama dengan alpha titik 2 df n1 ditambah n2 min 2. Hasilnya adalah 0,05 titik 2 df 88. Kita lihat di sini adalah tabel T. Karena 88 tidak ada, maka kita akan mencari angka yang mendekati 88, yaitu 90. DF di 90 dan alpha di 0,05, maka didapatkan hasil yaitu nilai T sama dengan 1,662. Maka setelah kita mendapatkan T hitung dan T tabel, keputusan yang akan kita ambil adalah di awal kita mengatakan bahwa jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel, maka H0 akan ditolak. Jadi, keputusannya adalah H0 itu ditolak. Karena T hitung itu minus 14,1421 itu lebih kecil sama dengan dari T tabel, yaitu 1,662. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ibu yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan melahirkan bayi dengan berat yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. Setelah kita melakukan pengujian, didapatkan kesimpulan bahwa ibu yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. Ini tentu saja akan menjawab pertanyaan di awal, yaitu apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok? Jawabannya adalah iya.
Nah, untuk menguji T itu sebenarnya kita bisa menggunakan data analisis yang ada pada Excel jika mempunyai data yang sebenarnya seperti ini. Kita bisa menggunakan data analisis, yaitu pertama-tama kita pergi ke bagian data, kemudian mencari data analisis. Nah, di data analisis ini ada t-test pair to sample for means, t-test to sample assuming equal variance, t-test to sample assuming unequal variance. Untuk t-test pair to sample for means itu yaitu t-test yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata mean dua variabel dari sampel yang sama. Untuk uji tes dua sampel assuming equal variance itu adalah uji T atau t-test yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata mean dua variabel dari sampel yang berbeda dengan mengasumsikan kedua sampel tersebut memiliki varians yang sama. Untuk yang ketiga yaitu t-test to sample assuming unequal variance, itu t-test yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata mean dua variabel dari sampel yang berbeda dengan mengasumsikan kedua sampel tersebut memiliki varians yang tidak sama. Nah, untuk pada soal kita tadi, kita tidak bisa menggunakan data analisis yang ada pada Excel. Kenapa? Karena di dalam soal ini kita hanya mengetahui jumlah respondennya, yaitu sebanyak 40 orang dan 50 orang. Sehingga kita hanya bisa mencari uji T itu dengan cara manual. Sedangkan jika kita ingin menggunakan data analisis yang ada pada Excel, kita harus memiliki data yang lebih terperinci. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.